Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini lagi. Ini konten iseng-iseng. Saya mau nge-share soal TPA di tes masuk UMM atau Universitas Muhammadiyah Malang 2022. Sebetulnya tidak terlalu sulit ya. Termasuk soal yang lumayan gampang-gampang. Saya copy pastekan ke Word ini. Dari mana saya dapat? Kebetulan saya lihat ada dulur loh, dulur mau masuk sana. Terus online dari rumah masing-masing katanya. Tak lihat, loh kok bisa di copy, loh kok soalnya gak apa ya dikit. Kayaknya bakal keterima semua deh kalau kalau apa namanya kalau soalnya kayak gitu ya. Karena ini soal untuk non kedokteran dan non farmasi. Oke, kita mulai dari tipe soal yang pertama. Yang pertama itu ada soal TPA. Nah, ini yang ini ya. Waktunya kalau nggak salah 30 menit. Ini soal verbal analogi ya. Nggak tahu itu jelas apa enggak. Ya, emang sengaja saya kecilin buat ya supaya tidak terlalu jelas ya. Eh, tapi kalian pasti bisa semua kok ini. Karena soalnya sangat gampang ya. Verbal analogi. Verbal analogi itu kayak gimana ya? Eh, contohnya gini. Malam, bulan. Berarti siang ada apa? Titik-titik kayak gitu. Jadi analogi itu namanya ya. Malam ada bulan. Malam titik dua bulan. Sama dengan siang titik dua pasti jawabannya matahari. Nah, kalau di sini tidak tahu ya. Tidak bisa saya baca ya. Paling ya cuma kayak gini aja. Terus tipe yang kedua itu bukan verbal, bukan sinonim ya, tapi arti kata ya. Eh, saya tidak bisa baca yang saya copy pastekan ini, cuma tipenya kayak gitu. Contohnya gini, medan pertempuran. Apa sih artinya? Berarti daerah tempat orang bertempur kayak gitu. Nah, itu ada dua soal kalau nggak salah. Terus yang ketiga, tipe yang ketiga ini kita lanjut ke tipe ketiga ya. Tipe ketiga itu sesuatu yang tidak sama dengan yang lain, yang tidak ada hubungannya. Contoh, contoh ya, mie ayam, mie setan, mie apa lagi ya? Mie nyemek, terus mie apa? Pokoknya segala macam mie. Terus yang terakhir itu bukan mie tapi bakso kayak gitu kan ya. Jadi cari yang di antara 5 pilihan itu paling beda sendiri. Jadi otomatis jawabannya yang beda. Atau gini, bola voli, bola basket, bola sepak bola, terus bola kasti, terus Formula One. Jadi semua pilihan kan ada bolanya ya, tapi cuma kecuali yang Formula One. Jadi yang dipilih itu kayak gitu. Tipe yang keempat itu yang ini ya. Tipe yang keempat itu soal tentang teks. Jadi yang nggak berhubungan atau mungkin yang berhubungan sama teks itu yang dipilih. Silahkan baca. Kalau ada soal teks kayak gini ya harus detail. Lihat bacaannya dulu, baru kita lihat teksnya. Kalau misal disuruh milih yang sesuai atau yang tepat, ya pilih sesuai teks. Begitu pula kalau yang nggak tepat, ya pilih juga yang tidak sesuai sama teks itu tadi. Kita lanjut ke soal berikutnya, pasti ini tentang deret ya. Deret, ya namanya deret itu macam-macam ya. Bisa deret aritmatika, bisa geometri, bisa deret Fibonacci, bisa deret apa lagi. Ya bermacam-macam deret lah. Gampang sih, nggak terlalu susah. Yang selanjutnya, entah yang keberapa ini, yaitu soal aljabar biasa ya, dasar ya. Bahkan untuk anak apa ini ya, untuk anak SD mungkin bisa lah jawab kayak gini. Ada beberapa, semuanya ada beberapa, baik yang deret ataupun yang ini juga ada beberapa soal, dua atau tiga ya saya lupa.
Tak lihat tadi. Terus yang terakhir ada soal silogisme. Silogisme itu kayak gimana? Jadi kayak gini. Kalau jika hujan maka lapangan basah. Jika lapangan basah, maka siswa tidak bisa bermain bola. Maka kesimpulannya apa? Hari ini, nah kayak gitu. Hari ini siswa tidak bisa bermain bola. Kesimpulannya apa? Kayak gitu. Nah, itu hanya contoh ya. Untuk detailnya ya silahkan kalian kerjakan soal tes masuk ini ya. Oke, mungkin cukup sekian saja ya. Jadi ada ada dua macam tes, yaitu tes TPA sama tes psikologi. Untuk yang psikologi itu bukan masalah benar atau salah, tapi ya untuk mengetahui psikologi kalian ya. Contohnya gini, jika lagi main medsos terus dipanggil orang tua, main game dipanggil orang tua, apa yang kalian lakukan? Yang A, langsung siap. Yang B, nanti dulu. Yang C, nggak mau kayak gitu. Jadi ya itu nggak ada benar salah, tapi itu untuk mengetahui jati diri atau kepribadian ya, tes kepribadian ya. Lebih tepatnya tes kepribadian. Saya rasa itu sangat gampang untuk kalian semua pasti bisa ya, karena nggak ada benar salahnya. Oke, itu tes masuk UMM 2022. Ada tes kepribadian dan ada tes TPA. Sangat gampang, semoga lancar. Dan untuk tes kedokteran, ya untuk gelombang satu kan sudah ya. Habis ini ada gelombang 2. Kalau ini banyak yang ngerespon, mungkin saya juga sedikit share tuh soal-soal yang kedokteran sama farmasi. Oke, jangan lupa like, subscribe, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.